Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi nih di channel YouTube-nya Keluarga Sederhana. Tapi kali ini Bunda Dewi nggak mau sharing kegiatan harian Bunda selain sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja. Tapi Bunda mau sharing cerita perjalanan dan pengalaman Bunda membangun channel YouTube ini mulai dari awal sampai hari ini. Karena ada banyak banget permintaan dan juga pertanyaan dari moms khususnya yang mungkin aktivitas hariannya itu sebagai ibu rumah tangga tapi mau tetap produktif dan juga mau menghasilkan walaupun dari rumah aja. Bisa banget kok moms, makanya jangan di skip ya video Bunda kali ini, semoga bermanfaat. Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa buat moms dan juga teman-teman yang belum klik tombol merah atau subscribe-nya bisa diklik dulu biar nggak ketinggalan buat dapetin informasi yang insya Allah bermanfaat dari Bunda. Oke, jadi langsung aja. Pertama kali Bunda membangun channel YouTube Keluarga Sederhana ini di tahun 2020, tepatnya di bulan April. Saat itu kenapa Bunda tiba-tiba kepikiran untuk membangun channel YouTube? Awalnya mungkin sama seperti teman-teman dan juga moms, dulu kita nggak berminat ya untuk membangun sebuah channel YouTube atau kayak menjadi content creator gitulah. Nah, ada satu motivasi yang akhirnya membuat Bunda harus melakukan sesuatu yang mungkin saat itu belum banyak orang yang melakukan. Nah, itu menjadi YouTuber. Nah, saat itu pastinya dong, siapa sih yang nggak tahu kalau jadi YouTuber itu tujuannya untuk mendapatkan uang yang banyak kan. Tapi ternyata setelah Bunda udah menjalani dan juga Bunda udah melewati semua proses dan tahapannya, ternyata tidak semudah itu moms. Jadi di bulan April tahun 2020 Bunda membuat si channel YouTube Keluarga Sederhana ini. Kenapa Bunda namain channel YouTube-nya Keluarga Sederhana? Karena memang Bunda mau menggambarkan isi dari si channel YouTube Keluarga Sederhana ini adalah sebuah keluarga yang mana di dalamnya terdapat seorang ibu, seorang perempuan, seorang anak, seorang istri yang tugasnya tuh selain sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai ibu bekerja yang alhamdulillah juga sekarang sedang belajar menjadi seorang content creator. Itu sih sebenarnya poinnya. Nah, setelah Bunda membangun channel YouTube di tahun 2020 di bulan April itu, setiap hari Bunda upload video. Jadi karena Bunda kerja, Bunda tuh selalu stok video di saat Bunda pulang kerja. Bunda pulang kerja jam 5 sore, sampai rumah Bunda beres-beres rumah, terus Bunda ngurus anak, ngurus suami. Setelah anak-anak tidur baru Bunda bikin video untuk stok video itu mau Bunda upload untuk besok gitu. Nah, editnya kapan Bun? Nah, Bunda editnya di waktu Bunda kerja di jam istirahat. Jadi waktu istirahat itu Bunda pakai setelah Bunda sholat, setelah Bunda makan, Bunda edit video. Jadi ketika nanti malam Bunda sampai rumah, videonya udah Bunda upload dan kayak udah bisa tayang. Nah, itu Bunda lakuin terus menerus setiap hari, nggak pernah bolong. Jadi Bunda tuh di awal Bunda membangun channel YouTube ini, Bunda hampir setiap hari bikin video dan hampir setiap hari Bunda upload video. Padahal saat itu Bunda masih punya bayi, jadi anak Bunda yang nomor 3, Abang Maher itu usianya baru 4 bulanan ketika Bunda membangun si channel YouTube ini. Nah, alhamdulillah di bulan ketiga setelah Bunda setiap hari upload video, walaupun saat itu subscriber pertama channel YouTube Keluarga Sederhana ini adalah suami, anak-anak dan orang tua, dan selain itu nggak ada sama sekali yang subscribe. Tapi Bunda ya udah upload aja terus, Bunda bikin video aja terus, walaupun Bunda tahu ya mungkin nggak akan menambah subscriber Bunda atau nggak akan ada juga yang nonton video Bunda, karena saat itu video Bunda yang nonton itu cuma ya suami Bunda, orang tua Bunda, dan anak Bunda. Itu kurang lebih prosesnya 3 bulan dan Bunda nggak pernah merasa kecewa atau kayak Bunda ngerasa menyerah gitu ketika Bunda tahu bahwa Bunda sudah berusaha semaksimal mungkin, Bunda sudah berjuang bekerja keras sampai mengorbankan waktu istirahat Bunda gitu, dengan akhirnya hasilnya tidak sesuai sama apa yang Bunda harapkan. Sempat Bunda ngerasa menyerah di bulan keempat, Bunda udah setiap hari upload video, tapi rasa menyerah itu terkalahkan oleh motivasi Bunda yang saat itu Bunda benar-benar memiliki motivasi yang sangat besar, yaitu Bunda mau menjadi manusia atau pribadi yang bermanfaat. Terus Bunda mau mewujudkan banyak banget mimpi-mimpi Bunda yang mungkin saat itu Bunda bisa dibilang kayak orang kayak orang gila mungkin, kok berani-beranian punya banyak mimpi padahal
kerjanya cuma ya honorer, terus penghasilannya cuma segitu, tapi kok mimpinya pengen punya rumah bagus, mimpinya pengen punya rumah impian, dapur impian, kendaraan impian, dan lain sebagainya. Nah, karena Bunda memiliki semangat yang lebih besar daripada rasa menyerah Bunda, terus motivasi Bunda yang lebih besar, lebih kuat, dan juga mimpi-mimpi Bunda yang kayak Bunda tuh ngerasa Bunda yakin banget suatu hari nanti atau suatu saat, cepat atau lambat, Bunda nggak tahu, bahwa mimpi Bunda itu yakin akan bisa terwujud. Nah, akhirnya di bulan keempat itu, di saat Bunda sudah pasrah, di saat Bunda sudah merasa lelah, tapi Bunda tidak menyerah, Bunda tetap terus upload setiap hari. Alhamdulillah, qadarullah, Bunda nggak tahu kenapa, atas izin Allah, di salah satu video Bunda, yaitu tepatnya di video dapur sempit Bunda yang saat itu dapur Bunda belum di makeover, itu justru malah meledak dan mendatangkan banyak banget subscriber dan penonton. Di bulan keempat itulah akhirnya Bunda bisa mencapai syarat pertama untuk membangun channel YouTube, yaitu memiliki 4.000 jam tayang. Karena seperti Mams atau teman-teman tahu ya, syarat untuk membuat channel YouTube itu yang pertama adalah kita harus memiliki 4.000 jam tayang, terus kita harus memiliki 1.000 subscriber, dan juga kita harus sudah terverifikasi, dan itu panjang banget proses dan tahapannya. Ketika Bunda sudah bisa lolos di satu tahapan itu aja, Bunda udah bisa dapat 4.000 jam tayang, itu Bunda ngerasa kayak langsung sujud syukur. Bunda bersyukur banget sama Allah, walaupun sebenarnya belum ada penghasilannya sama sekali, Mams. Itu masih jauh banget dari yang namanya untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Tapi ketika alhamdulillah doa-doa Bunda akhirnya terjawab, akhirnya semua usaha Bunda gak sia-sia, disitulah Bunda ngerasa semakin semangat lagi. Ketika Bunda udah bisa mencapai 4.000 jam tayang, kenapa nggak mungkin bisa Bunda bisa mencapai 1.000 subscriber. Akhirnya setelah 4 bulan Bunda berhasil mendapatkan 4.000 jam tayang, Bunda semakin semangat untuk bikin video, walaupun mungkin saat itu video Bunda cuma itu-itu aja, cuma beberes rumah, bersih-bersih rumah, ngurus anak, ngurus keluarga. Pokoknya nggak ada video yang menarik seperti unboxing, haul, jalan-jalan, Shopee haul atau apalah itu nggak ada sama sekali. Karena saat itu Bunda berpikir uang dari penghasilan gaji utama Bunda dan suami itu masih hanya cukup, alhamdulillah, untuk kebutuhan pokok kita aja. Jadi saat itu Bunda nggak kepikiran sama sekali untuk beli barang-barang impian Bunda atau mengikuti keinginan Bunda untuk bikin video yang mungkin saat itu sedang trennya belanja atau kayak Shopee haul gitu tuh belum sama sekali Bunda ikutin. Setelah alhamdulillah Bunda di bulan keempat dapat 4.000 jam tayang, masuk ke bulan kelima, Masya Allah qadarullah, itu waktunya nggak sampai 1 bulan. Dari bulan keempat Bunda masuk ke bulan kelima itu tiba-tiba Bunda udah dapat 1.000 subscriber. Itu Masya Allah banget, kalau bukan atas izin Allah yang menggerakkan hati dan juga tangan teman-teman dan juga subscriber semua untuk klik tombol merah yang ada di channel YouTube Keluarga Sederhana ini. Bunda ngerasa kayak Bunda tuh ya udah, Bunda tuh nggak bisa apa-apa, Bunda cuma bisa berusaha dan kerja keras. Dan alhamdulillahnya masuk ke bulan kelima Bunda udah lolos mendapatkan 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Itu Masya Allah banget. Dan walaupun Bunda udah dapat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, itu bukan berarti Bunda udah mendapatkan penghasilan dari YouTube. No, belum, itu masih jauh banget proses dan tahapannya. Ya, setelah Bunda udah dapat 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber, apalagi dong terus yang Bunda lakuin? Nah, saat itu yang Bunda lakuin adalah Bunda menunggu si surat cinta ini. Tahu dong, Mam, ini surat apa? Ini adalah kunci atau kayak surat yang paling ditunggu-tunggu sama YouTuber pemula seperti Bunda saat itu, yang mana si surat ini dikirim lewat pos atau bahkan bisa juga ini salah kirim. Nah, setelah Bunda udah lolos di tahapan pertama, yaitu memiliki 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber, setelah itu Bunda masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi data, mulai dari data pribadi, terus juga data rekening, data email, dan lain sebagainya. Nah, terus setelah Bunda udah masuk ke tahapan verifikasi itu pun nggak langsung
nggak langsung terverifikasi ya Mam. Jadi ada waktunya itu ada yang cuma 1 kali 24 jam, ada juga yang 2 kali 24 jam. Nah saat itu alhamdulillah Bunda cuma butuh waktu 1 kali 24 jam, Bunda udah lolos verifikasi awal, terus juga Bunda udah lolos di tahapan verifikasi kedua, sampai akhirnya Bunda udah bisa nge-request si PIN dari Google AdSense ini yang dikirim melalui pos. Nah untuk dapetin si surat cinta ini gak mudah banget Mams, walaupun kayak Bunda tuh udah yakin banget ngisi biodata Bunda dengan bener dan kayak Bunda yakin si surat cinta ini bakal kekirim ke rumah, tapi ternyata itu prosesnya nggak mudah dan nggak cepet karena Bunda bisa dapetin si surat cinta ini kurang lebih waktunya 1 bulan. Dalam 1 bulan itu hampir setiap minggu Bunda datengin kantor pos setempat yang tempatnya tuh deket rumah Bunda untuk nanyain si surat cinta ini. Ternyata katanya nggak ada surat dari Google AdSense atas nama Bunda. Itu Bunda karena saat itu Bunda kalau nggak salah udah 3 kali datang ke kantor pos, sampai akhirnya Bunda pasrah. Bunda fokus aja upload video terus, Bunda bikin video setiap hari, Bunda edit video setiap hari tanpa memikirkan si surat cinta ini. Ternyata ketika Bunda ikhlas, ketika Bunda pasrah, dan ketika Bunda usaha aja yang banyak dan berdoa aja sama Allah dan minta kalau memang di channel YouTube ini Bunda punya kesempatan untuk mendapatkan rezeki dan juga ada peluang rezeki Bunda di sini, tolong dimudahkan. Ternyata si surat cinta ini datang dengan sendirinya ke rumah tanpa harus Bunda datengin ke kantor pos. Yap, jadi intinya adalah nggak usah khawatir sama apa yang akan terjadi atau seberapa sulit prosesnya, tapi kita fokus aja sama usaha kita, kerja keras kita, niat kita, kesungguh-sungguhan kita, dan jangan lupa berdoa. Karena menurut pengalaman Bunda pribadi ya, yang awalnya Bunda niat membangun channel YouTube ini untuk uang, ternyata tidak semudah itu. Yang Bunda sempat ngerasa kecewa, akhirnya Bunda ubah mindset Bunda yang tadinya hanya untuk mendapatkan uang, tapi Bunda ubah menjadi untuk Bunda mau bermanfaat dan Bunda mau berbagi informasi dan juga mau memotivasi banyak orang. Alhamdulillah disitulah justru Allah memudahkan usaha Bunda. Terus juga untuk si surat cinta ini yang tadinya Bunda harapin banget Bunda datengin setiap minggu ke kantor pos, tapi ternyata dia nggak datang-datang. Justru di saat Bunda pasrah, di saat Bunda menyerahkan semuanya sama Allah, tapi Bunda tetap berusaha, ikhtiar, kerja keras, nggak pernah berhenti, setiap hari bikin video dan edit video, justru si surat cinta ini datang sendiri ke rumah. Nah oke, setelah Bunda udah lolos di tahapan pertama, kedua, dan ketiga, sampai akhirnya Bunda udah bisa dapetin si surat cinta ini, tapi bukan berarti Bunda langsung mendapatkan gaji atau penghasilan dari YouTube. Karena setelah Bunda udah 9 bulan nge-YouTube atau bikin video, setiap hari Bunda upload video, pendapatan Bunda saat itu tidak sampai ambang batas. Jadi si penghasilan YouTube itu setiap bulannya minimal itu harus 1,3 atau 1.300.000. Nah itu uangnya baru bisa kita tarik Mams. Nah jadi Bunda bisa mendapatkan surat cinta ini dan udah Bunda masukin si PIN yang ada di dalam ini ke Google AdSense Bunda itu di bulan ke-6. Dari bulan ke-6 sampai bulan ke-9 itu Bunda udah mulai bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Artinya channel YouTube Bunda atau video-video yang ada dalam YouTube Bunda itu sudah ada iklannya. Nah berarti Bunda sudah memiliki penghasilan. Tapi penghasilan Bunda setiap bulan itu belum bisa mencapai 1.300.000. Karena penghasilan YouTube itu minimal 1.300.000 setiap bulannya yang bisa ditarik ke nomor rekening kita. Dan itu hampir 5 bulan setelah Bunda udah termonetisasi di bulan ke-5, akhirnya di bulan ke-9 mau ke-10 itu penghasilan Bunda belum sampai juga di 1.300.000. Jadi setelah Bunda monetisasi, Bunda udah monetisasi itu di bulan ke-6 sampai akhirnya si surat ini nyampe ke tangan Bunda. Terus di bulan ke-10 penghasilan Bunda tuh cuma 600.000 dan itu belum sampai 1 juta atau bahkan 1.300.000. Dan saat itu Bunda sempat ngerasa udah sempat menyerah lagi untuk yang kedua kalinya karena Bunda membangun channel YouTube-nya udah hampir 1 tahun kan, mulai dari April tahun 2020 sampai akhirnya
itu udah mau masuk Januari tahun 2021, tapi Bunda belum juga bisa mencairkan atau mendapatkan penghasilan dari YouTube. Bahkan saat itu penghasilan Bunda masih jauh banget dari nominal minimal gaji YouTube setiap bulannya, yaitu 1.300.000, yang mana saat itu Bunda udah termonetisasi tuh channel Bunda udah kurang lebih 6 bulan, tapi penghasilan Bunda masih aja 600.000 dan itu nggak naik sama sekali. Saat itu Bunda lagi-lagi pasrah dengan apapun yang terjadi, dengan apapun yang Allah rencanakan, dan Bunda hanya fokus ke ikhtiar, usaha, kerja keras. Terus juga Bunda nggak pernah lupa untuk selalu belajar gitu, apa aja yang harus Bunda lakuin ketika Bunda mau menjadi YouTuber. Terus mulai dari cara bikin videonya, edit videonya, musiknya, thumbnailnya, karena ada banyak banget ilmu yang harus kita pelajari ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber ya Mams, atau ketika kita ingin membuat video di channel YouTube kita. Nah terus alhamdulillah masuklah ke tahun 2021, tepatnya di bulan Januari. Itu Bunda bener-bener nggak nyangka, dan Bunda nggak pernah berpikir sama sekali, sampai akhirnya Bunda berhasil melewati semuanya, dan akhirnya Allah membayar semua proses dan perjuangan Bunda, yaitu di bulan Januari tahun 2021 tuh Bunda inget banget, tiba-tiba penghasilan Bunda itu menjadi 1.700.000. Masya Allah, tabarakallah banget. Penghasilan Bunda 1.700.000 itu penghasilan yang digabungkan selama 6 bulan selama channel YouTube Bunda udah dimonetisasi. Jadi setelah dimonetisasi sampai akhirnya Bunda bisa mendapatkan 1.700.000 itu kurang lebih waktunya tuh 6 bulan. Alhamdulillah dong, berarti di bulan Februarinya Bunda udah mulai bisa gajian. Nah disitulah pelan-pelan akhirnya pendapatan Bunda setiap bulannya dari YouTube udah mulai bisa Bunda tarik, karena penghasilannya udah sampai ambang batas, yaitu di 1.300.000. Selain itu juga alhamdulillah berkat YouTube Bunda jadi dibuka pintu rezeki dari yang lainnya, yaitu seperti ada endorse, kerjasama, terus juga seperti ada brand atau produk yang mau bekerja sama dengan Bunda. Dan dari situlah alhamdulillah bahwa Bunda percaya ketika kita bekerja dan berjuang dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan libatkan apapun pekerjaan kita, apapun usaha dan kayak bisnis lah mungkin ya, karena Bunda ngerasa YouTube itu sama aja kayak kita membangun sebuah bisnis, yang mana kita harus pikirin mulai dari namanya, mulai dari produknya, mulai dari cara pemasarannya, terus juga mulai dari marketingnya dan lain sebagainya. Itu Bunda ngerasa bahwa YouTube itu sama aja kayak kita membangun sebuah bisnis yang setiap harinya tuh harus kita upgrade terus, harus kita perbaiki terus kalau ada yang salah. Terus jangan pernah lelah untuk kita terus belajar dan belajar. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2021 Januari tepatnya sampai hari ini, akhirnya sekarang Bunda udah bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube setiap bulannya Mams. Nah tapi nih ya, walaupun sekarang Bunda udah bisa mendapatkan gaji dari YouTube, tapi bukan berarti setiap bulan Bunda pasti mendapatkan penghasilan atau gaji dari YouTube Mams, karena ada beberapa bulan juga Bunda yang tidak mencapai ambang batas penghasilan dari YouTube-nya, yaitu nggak sampai 1.300.000, dan Bunda merasa oh ya udah nggak apa-apa, itu Bunda save aja, Bunda tabung untuk Bunda gabungin atau nanti Bunda kalikan sama si penghasilan Bunda yang bulan berikutnya. Nah untuk gaji bulanannya itu Bunda alhamdulillah dapat dari si kerjasama atau endorse dari produk dan juga dari berbagai macam brand. Nah itu sih Mam intinya. Jadi nomor 1 adalah kita harus memiliki motivasi ketika kita ingin melakukan sesuatu. Kedua, niat yang sungguh-sungguh. Ketiga, jangan lupa kita untuk terus belajar, terus kayak jangan pernah merasa lelah buat belajar, terus semangat, sungguh-sungguh, konsisten, sabar, ikhlas, pasrah, dan terakhir adalah berdoa. Itu sih sebenarnya poinnya. Karena ketika kita berusaha sekuat apapun usahanya, kerja kerasnya, tapi ketika Allah tidak mengizinkan, ya semua tidak akan terjadi apa-apa gitu. Tapi ketika kita sudah berusaha, bekerja keras, dan gak lupa juga untuk selalu berdoa dan minta sama Allah, insya Allah ketika kita ikhlas, pasrah, dan sabar menjalani semuanya, hasilnya cepat atau lambat kita akan merasakan. Nah itu dia, jadi buat teman-teman dan juga Mams yang mungkin lagi bingung nih mau bikin usaha apa untuk mendapatkan tambahan penghasilan,
yang mungkin kegiatannya atau aktivitasnya hanya di rumah aja atau sebagai ibu rumah tangga aja, tapi mau tetap produktif dan juga mau mendapatkan penghasilan, bisa menjadi YouTuber, yaitu dengan cara yang tadi Bunda kasih tahu. Karena sekarang di YouTube tuh udah banyak banget cara, tips dan juga proses atau tahapan untuk menjadi YouTuber. Karena Bunda juga dulu belajar sendiri, Bunda benar-benar belajar otodidak, mulai dari belajar bikin video, ngedit video, belajar cari tahu cara untuk menjadi YouTube, tahapannya apa aja, prosesnya apa aja dan lain sebagainya. Itu benar-benar Bunda belajar sendiri. Tapi Bunda dikelilingi sama orang-orang yang kayak memang berpengaruh besar untuk menyemangati Bunda, dan Bunda dapat banget support yang besar. Nomor satu adalah dari keluarga, suami, anak-anak dan orang tua. Itu sih yang membuat Bunda yakin bahwa cepat atau lambat suatu saat usaha Bunda hari itu akan menghasilkan. Dan alhamdulillah sekarang seperti yang teman-teman lihat, alhamdulillah channel YouTube Bunda sekarang sudah sangat berkembang dan diterima sama teman-teman semua. Bunda ucapin terima kasih banyak banget, semoga bermanfaat. Walaupun mungkin video-video Bunda masih jauh dari sempurna atau mungkin masih jauh dari baik ya, atau dari standar video YouTube yang baik atau yang bagus gitu, tapi Bunda nggak pernah lelah dan Bunda nggak pernah ngerasa bosan untuk terus belajar menggali semua ilmu-ilmu yang ada di YouTube, entah Bunda baca di buku atau juga Bunda cari di Google. Itu Bunda selalu belajar setiap harinya. Ya oke, pokoknya pesan dari Bunda Dewi, tetap semangat, jangan pernah lelah untuk terus berusaha, berjuang. Kalau misalkan sekarang ada moms atau teman-teman yang baru banget membangun channel YouTube, konsisten, sabar, sungguh-sungguh, semangat, jangan pernah merasa lelah dan menyerah, terus jangan lupa berdoa. Pokoknya pasrahin aja semuanya sama Allah, masalah hasilnya. Yang penting kita usaha dan kerja keras aja dulu, karena Bunda yakin banget nggak akan ada proses atau perjuangan juga kerja keras yang sia-sia. Cepat atau lambat biar itu Allah yang menentukan, yang penting kita usaha aja dulu. Nah terus juga pesan Bunda buat moms yang mungkin bingung mau memulai dari mana untuk membangun channel YouTube-nya, moms dan juga teman-teman bisa cari aja di YouTube, karena Bunda juga dulu belajar dari YouTube. Semua bener-bener Bunda belajar otodidak, Bunda belajar sendiri. Sekarang tuh udah banyak banget channel YouTube yang ngasih tahu atau memberikan informasi bagaimana cara menjadi YouTuber, tahapannya apa aja, syaratnya apa aja, prosesnya gimana dan lain sebagainya. Itu Mom bisa belajar semuanya, mulai dari bikin video, edit videonya pakai apa aja. Itu semuanya udah dijelasin di YouTube. Oke, kalau gitu sekian dulu aja video sharing perjalanan YouTube Bunda dari awal sampai hari ini. Kalau misalkan teman-teman mau Bunda cerita lagi untuk proses Bunda edit video gimana, terus juga cara Bunda bikin video gimana, terus peralatannya apa aja, nanti bisa komen di video Bunda ini. Insya Allah nanti Bunda bakal sharing lagi untuk part 2-nya, cerita Bunda, pengalaman Bunda saat membangun channel YouTube ini. Nah terus dari YouTube ini apa aja yang akhirnya bisa Bunda capai, mimpi-mimpi apa aja akhirnya Bunda bisa wujudin. Insya Allah nanti bakal Bunda ceritain di next video atau di video part 2-nya ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak udah nonton video Bunda kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol merah untuk subscribe biar teman-teman dan juga Mam semuanya nggak ketinggalan untuk dapetin informasi dan juga untuk nonton video Bunda yang lainnya tentunya. Oke, kalau gitu terima kasih. Bunda Dewi pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum.